Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hakim selaku Ketua Dewan Penasehat kami Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Sudun, kami dari pusat, yang terhormat kawan-kawan baik presidium maupun seluruh deklarator kami Sumatera Selatan. Malam ini kita berkumpul melalui dunia maya yang pada dasarnya adalah kelanjutan dari pada tanggal 23 hari Jumat kami Sumatera Selatan mendeklarasikan dirinya hadir di Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari kami nasional yang pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral. Sebuah gerakan moral ini muncul tentu tidak lepas dari realitas politik, sosial, budaya, hukum yang terjadi di Republik yang kita cintai ini. Pada dasarnya, gerakan moral ini mengacu pada nilai-nilai, dan nilai-nilai itulah yang menjadi landasan untuk diwujudkan sesuai dengan cita-cita para pendiri Republik. Banyak hal, catatan-catatan seperti dikemukakan dalam maklumat kami yang dibacakan di Tugu Proklamasi Jakarta. Permasalahan itu pada dasarnya adalah persoalan kita semua, bangsa ini. Lebih, tentu saja kami di Sumatera Selatan sebagai bagian dari gerakan moral nasional tentu saja dibawa mengusung nilai-nilai sebagaimana dicetuskan oleh para pemimpin kita, para tokoh kita di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Namun saya kira kita perlu juga menyadari sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Dewan Penasehat kami Sumatera Selatan, Bapak Hakim Sari Modapohan, sebagaimana ada 3 hal: kenali potensi atau kepo, kemudian baper, bangun pertumbuhan, dan utang. Utang ini unggul dan tangguh. Tentu saja ketiga itu akan bergerak jika dilandasi oleh spirit atau komitmen yang kuat di dalam membangun bangsa ini. Pada saudara-saudara, terutama teman-teman kami di Sumatera Selatan, kita sudah berupaya keras, berbagai tekanan psikologis yang kita hadapi, tetapi kita berusaha mendeklarasikan kami di Sumatera Selatan. Ini pada dasarnya adalah energi yang muncul di dalam diri kita untuk terlibat bersama-sama bagaimana membangun bangsa Indonesia ini lebih maju, lebih manusiawi, sesuai dengan falsafah yang kita cintai, yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila inilah yang menjadi dasar negara kita, yang juga menjadi ideologi negara kita dalam membangun dan yang membedakan ekstensi negara kita dengan negara-negara lain. Karena itu falsafah Pancasila harus menjadi cara kita berpikir, cara kita bertindak, juga cara kita melakukan perjuangan moral. Ukuran-ukuran yang substantif adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila itu sendiri. Kita melihat perkembangan dewasa ini tentu saja menjadi tantangan kita, bagaimana kita terlibat dalam mengatasi tantangan-tantangan itu sehingga bangsa ini menjadi sebuah bangsa besar. Kita kenal di dalam sejarah kita bahwa Sriwijaya sebagai bagian kerajaan yang besar dan tercatat di dalam sejarah, dan kita ingin bangsa Indonesia melampaui kebesaran-kebesaran Sriwijaya, dan itu menjadi tugas kita semua. Itu juga menjadi tugas kami Sumatera Selatan. Semangat untuk membangun bangsa yang besar, itulah yang harus menjadi modal kita untuk melangkah ke depan. Sejarah bisa menjadi catatan-catatan kita untuk melangkah lebih baik di masa-masa mendatang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kami di Sumatera Selatan, malam ini saya ingin menegaskan bahwa perjuangan moral ini tentu saja menuntut komitmen yang besar bagi kita semua. Tentu saja banyak tantangan yang akan kita hadap, tetapi kalau kita meminjam istilah filsuf Jerman, tantangan-tantangan itu bisa kita anggap sebagai situasi batas, dan kita harus mampu melampaui situasi batas itu yang kita sebut dengan aksi batas. Aksi batas inilah sebagai modal, sebagai cara kita melangkah untuk mendorong bangsa ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan mampu dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan malam ini, dan kita berharap dari para senior kita, baik itu nanti akan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak Yani, juga mungkin akan disampaikan juga tokoh kita, Profesor Dr. Din Samsudin, yang mungkin hadir malam ini, yang tentu saja kita berharap wejangan-wejangan itu menjadi spirit kita dalam membangun kami di Sumatera Selatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.